Benarkah Dajjal sudah keluar saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galur Uli. Dalam channel ini akan menguak seputar hari kiamat, tanda kiamat, dan hal-hal yang berhubungan dengan kisah Islami. Mohon dukung channel kami dengan cara like, subscribe, komen, dan bagikan apabila bahasan kami bermanfaat. Dan sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada saudaraku atas kesempatannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan dimudahkan dalam segala hal. Amin ya Rabbal Alamin. Tak lupa mari kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau pada hari akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sejak awal peradaban manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan umatnya tentang fitnah terbesar, Al-Masih Ad-Dajjal. Sosok ini bukan sekedar kisah akhir zaman, melainkan sebuah perjalanan panjang yang bayangannya sudah muncul sejak masa para nabi terdahulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun kecuali ia telah memperingatkan umatnya tentang fitnah Dajjal." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, hingga Nabi Musa dan Isa alaihissalam, semua telah mengingatkan kaumnya akan datangnya fitnah makhluk ini. Kehidupan Dajjal seakan membentang dalam sejarah panjang kenabian. Dajjal dari masa ke masa. Masa Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa diutus kepada Bani Israel, ia pun memperingatkan tentang datangnya Dajjal. Bahkan gelarnya Al-Masih, yang berarti yang terhapus, disematkan pula pada Dajjal karena salah satu matanya terhapus. Namun bedanya, Isa adalah Al-Masih yang benar, sementara Dajjal adalah Al-Masih palsu. Masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, peringatan tentang Dajjal semakin jelas. Para sahabat hidup dengan rasa takut hingga mereka mengira bahwa Dajjal sudah ada di masa mereka. Suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah Tamim Ad-Dari, seorang sahabat yang berlayar bersama rombongan dan terdampar di sebuah pulau. Di sana, mereka bertemu makhluk berbulu lebat bernama Al-Jassasah. Kemudian dipertemukan dengan seorang manusia besar yang terikat dengan rantai besi. Dialah Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguatkan kisah ini seraya bersabda kepada para sahabat, "Ketahuilah, ia berada di Laut Syam atau Laut Yaman. Tidak, bahkan dari arah timur. Arah timur, arah timur." Hadis riwayat Muslim. Sejak saat itu, umat Islam yakin bahwa Dajjal memang sudah ada, namun Allah menahannya hingga tiba waktunya untuk keluar. Ia hidup di tempat tersembunyi, dipanjangkan usianya, menunggu izin Allah untuk menebar fitnahnya. Dari masa ke masa, keberadaannya menjadi misteri, tapi peringatannya terus disampaikan. Meninggalnya Dajjal. Fitnah Dajjal adalah fitnah terbesar yang pernah ada. Ia mengaku sebagai Tuhan, menipu manusia dengan surga dan neraka palsu, menebar kekacauan di muka bumi. Namun, sebagaimana setiap makhluk, ajalnya telah ditentukan. Dan ajal itu datang di tangan seorang nabi pilihan Allah, yaitu
Nabi Isa alaihissalam, putra Maryam. Pertemuan dengan Nabi Isa alaihissalam. Ketika Dajjal berada di puncak kekuasaannya, Allah menurunkan Nabi Isa dari langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak ada seorang nabi pun setelahku, dan sesungguhnya ia, Isa, pasti akan turun. Jika kalian melihatnya, kenalilah dia. Ia adalah seorang lelaki berperawakan sedang, berkulit kemerah-merahan, turun di menara putih di sebelah timur Damaskus, dengan mengenakan 2 pakaian berwarna kuning. Kedua telapak tangannya bertumpu pada sayap 2 malaikat." Hadis riwayat Abu Daud. Dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam, bumi pun dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Ajal Dajjal di gerbang Lut. Ketika Dajjal melihat Isa, ia gentar bagaikan garam yang larut dalam air. Ia berusaha melarikan diri. Namun, Isa mengejarnya hingga sampai di sebuah tempat bernama Bab Lut, sebuah gerbang di Palestina. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lalu Isa bin Maryam membunuh Dajjal di pintu gerbang Lut." Hadis riwayat Muslim. Dengan sekali tebasan, berakhirlah hidup makhluk paling menipu dalam sejarah manusia. Daratan yang sebelumnya dipenuhi fitnah kini menjadi saksi. Dajjal, makhluk yang ditakuti semua nabi dan umatnya, akhirnya tewas di tangan Isa alaihissalam. Itulah janji Allah, bahwa kebatilan pasti hancur di hadapan kebenaran. Kemunculan Dajjal di akhir zaman. Fitnah terbesar menjelang kiamat adalah keluarnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ia bukan sekedar tokoh sejarah, melainkan ujian besar yang akan memisahkan siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang tersesat. Saat dunia dilanda kekacauan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan Dajjal akan keluar ketika dunia dipenuhi kekacauan, saat manusia ditimpa kelaparan, peperangan, dan gemetar dalam ketakutan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Sesungguhnya sebelum keluarnya Dajjal akan ada 3 tahun yang sangat sulit. Pada tahun pertama, Allah menahan sepertiga hujan dari langit dan sepertiga hasil bumi. Pada tahun kedua, Allah menahan 2/3 hujan dan 2/3 hasil bumi. Dan pada tahun ketiga, Allah menahan seluruh hujan hingga tidak tumbuh satupun tanaman." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tempat kemunculan Dajjal. Ketika saatnya tiba, Dajjal akan keluar dari arah timur. Dalam hadis disebutkan, ia akan muncul dari wilayah Khurasan, diikuti oleh 70.000 orang Yahudi Asfahan yang mengenakan jubah panjang. Tipu daya Dajjal. Begitu ia muncul, fitnahnya mengguncang iman manusia. Ia menampakkan surga dan neraka palsu, memerintahkan langit menurunkan hujan, bahkan menghidupkan tanah yang gersang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersamanya ada semacam surga dan neraka. Nerakanya itu surga dan surganya itu neraka." Hadis riwayat Muslim. Masa kekuasaan Dajjal. Setelah Dajjal muncul, masa kekuasaannya berlangsung tidak lama, hanya 40 hari. Namun, 40 hari itu adalah masa paling mengerikan dalam sejarah manusia. Perbedaan waktu di masa Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dajjal tinggal di bumi selama 40 hari. 1 hari seperti setahun, 1 hari seperti sebulan,
satu hari seperti sepekan, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, bayangkan, satu hari pertama panjangnya seperti setahun penuh. Manusia hidup dalam kehausan, ketakutan, dan kegelapan yang tak berujung. Dajjal menipu dengan keajaiban yang diberikan Allah sebagai ujian. Ia memerintahkan langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan hasil tanamannya, dan menghidupkan kembali seorang yang dibunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersamanya ada air dan api. Apa yang dilihat manusia sebagai air, itulah api yang membakar. Dan apa yang dilihat manusia sebagai api, itulah air tawar yang sejuk." Hadis riwayat Bukhari. Pengikut Dajjal. Ribuan manusia terpedaya olehnya, orang-orang Yahudi Asfahan, kaum munafik, bahkan orang lemah iman berbondong-bondong menjadi pengikutnya. Namun, orang-orang beriman tetap teguh meski dalam keadaan lapar dan terancam. Mereka berlindung dengan doa dan iman yang kuat. Di masa 40 hari itu, Dajjal menjelajahi bumi. Tidak satu pun tempat yang ia tinggalkan, kecuali Mekah dan Madinah. Kedua kota suci itu dijaga oleh malaikat hingga ia tidak mampu memasukinya. Beginilah gambaran kemunculan Dajjal pada akhir zaman. Ia muncul ketika dunia sedang diambang kehancuran, membawa fitnah yang belum pernah ada sebelumnya. Namun, janji Allah pasti benar. Kebatilan sebesar apapun akan binasa, dan kebenaran akan selalu menang. Demikianlah bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.